Oke, buka sama-sama Matius 8, oke? Sama-sama buka Matius 8, mulai ayat 5. Oke, ayat 5. Oke. Oke. Jadi ini ayat renungan, oke? Ini ayat renungan, artinya ini yang perlu kita renungkan tentu saja setiap hari ya. Ayat 5, waktu Tuhan Yesus kembali ke Kapernaum, seorang centurion, seorang serdadu kelas tinggi lah centurionnya, bukan bukan serdadu di bawah, tapi ada pangkat lah. Datang kepada dia dan memohon kepada dia berulang kali. Jadi berulang kali dia memohon sesuatu. Dan yang dia katakanlah, Sir, Tuan, saya punya hamba berbaring di rumah, lumpuh, dan sangat menderita sakit. Sejauh ini masuk akal, semua orang datang yang sakit ke Tuhan Yesus lah, paling masuk akalnya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada dia, saya akan datang dan sembuhkan dia. Okay. Saya akan datang dan sembuhkan dia. Nah, kata akan artinya belum sekarang. Dan kata datang itu sangat terikat dengan kata sembuh. Okay. Jadi kata sembuh itu bergantung kepada kata datang. Dan kata datang terikat dengan kata akan. Okay. Artinya ada tiga hal. Akan artinya nggak sekarang, datang, dan artinya kalau nggak datang nggak sembuh. Karena sembuh itu bergantung kepada datang yang terjadinya bukan sekarang. Mana Alvin? Boleh? Oke. Okay. Nika? Itu dia. Jadi ini faktor yang kita perlu renungkan. Inilah faktor yang kita perlu renungkan dalam cerita ini paling kurang. Gimana saya boleh? Oke. Okay. Boleh, boleh, Kak. Dan itu sebenarnya nggak boleh dikatakan, nggak bisa dibilang adalah persoalan itu, nggak bisa dibilang persoalan itu. Di mana persoalannya? Dalam kurung kayak udah bagus mau disembuhin, mau minta apa lagi yang lebih dari itu, betul? Udah bagus dijanjiin mau sembuhin dan dia bilang saya akan datang. Dia nggak bilang saya mungkin akan datang, kan? Nggak, dia akan datang. Artinya hambanya akan sembuh karena dia akan datang, dan waktu datang dia bilang nanti saya cek kalau saya bisa sembuhin. Enggak, dia akan sembuh nanti waktu saya datang. Jadi kesembuhan sudah dijamin. Yang enggak, yang enggak ialah sekarang. Tapi sembuh jamin nanti. Dan nanti itu tergantung dengan tubuh saya di sana. Oke? Okay? Jadi Tuhan Yesus jamin dia bisa sembuhkan waktu dia datang. Oh ya, saya akan datang dan sembuhkan dia. Oke, dia akan sembuh waktu kamu datang nanti. Oke, siapa yang bisa minta lebih dari itu? Harusnya oke, mantap. Tenang saya kan. Hmm. Iya. Malahan nggak sopan mau bilang lebih dari itu. Kalau itu aja udah mantap sekali sebenarnya. Kan? Apalagi ini orang Roma. Kita tahu ceritanya. Makanan ini hanya untuk orang Jews loh. Waduh, kan? Kayak itu dia punya latar belakang, kayak. Jadi pasti disembuhkan? Iya. Dan kesembuhan itu kalau tubuh Tuhan Yesus di samping tempat tidur, waktu dia datang,
tapi bukan sekarang. Tapi pasti sembuh. Oke. Lalu Centurion bilang, saya nggak layak untuk kamu datang di bawah atap rumah saya. Saya nggak layak untuk kamu datang di bawah atap rumah saya. Lalu dia bilang apa? Artinya dia bilang, jangan datang ke rumah saya. Bukan karena kamunya, karena sayanya yang nggak layak. Bukan karena kamunya, karena sayanya. Artinya jangan datang. Nah, kalau jangan datang, artinya nggak sembuh. Sesuai dengan yang Tuhan bilang, kalau nggak datang, artinya nggak sembuh. Nah, dia sudah dijamin mau sembuh. Lalu dia bilang, jangan datang atau jangan sembuh. Kamu maunya apa? Bagaimana? Saya udah jamin kok, sekarang jangan datang. Sementara sembuhnya waktu datang, Ibu Mei. Apa mau? Iya. Apa mau, saya? Jadi, kita punya ikatan ialah akan datang sembuh. Itu Tuhan Yesus. Itu rantainya. Akan datang sembuh. Salah satu diputuskan, nggak ada penyembuhan. Ya. Nggak ada penyembuhannya. Jadi, Centurion ini, dia kasih putus salah satu rantainya. Jangan datang. Dan setelah datang sembuh. Artinya jangan datang, nggak akan sembuh. Tapi kita tahu bahwa dia minta kesembuhan. Artinya yang dia minta ialah, saya mau dia sembuh tanpa kamu datang. Dan kalau kamu sembuhkan tanpa datang, artinya nggak usah nanti. Artinya saya minta kamu sembuhkan dia sekarang. Gimana? Di sini semua ayatnya. Mana, Mabi? Iya. Jadi dia bukannya nggak mau sembuh, dia mau sembuh. Tapi dia mau sembuhnya sekarang. Iya. Kalau kita nggak tahu apa-apa, kita bilang boleh katakan kurang sopan orang ini, betul? Iya. Iya, benar. Antara kurang sopan atau dia tahu sesuatu yang saya nggak tahu. Benar nggak? Iya. Iya. Antara dua itu. Nah, ya. Kalau dibilang jangan datang di bawah atap saya, dan hamba saya akan sembuh. Artinya jangan datang sama dengan nanti jangan datang, tapi sembuhnya masih mau. Artinya yang dia singkirkan adalah nanti jangan datang. Dia tetap mohon sembuhnya. Artinya sembuhin dia sekarang. Artinya dia bilang, kamu bisa sembuhkan dia tanpa kamu ke sana nanti. Artinya sembuhnya hamba saya sangat tidak tergantung dengan kehadiran kamu di sana. Nanti. Artinya kamu bisa dari sini sembuhin dia sekarang. Understand? Iya. Kamu bisa. Iya. Kamu bisa sembuhin dia sekarang. Nah, pertanyaannya, artinya bukan tubuhnya Tuhan Yesus yang dibutuhkan. Betul? Artinya bukan Iya. tubuhnya Tuhan Yesus yang dibutuhkan untuk sembuhkan. Dan Centurion ini nampaknya tahu itu. Iya. Centurion tahu itu, bahwa kamu punya tubuh, bukan yang saya butuhkan. Ada sesuatunya kamu yang sekarang bisa kamu gunakan untuk sekarang sembuh hamba saya.
Dan itu bukan tubuh kamu. Dan centurion ini tahu itu. Oke? Jadi pertanyaannya, apa dan yang centurion tahu yang sanggup daripada Tuhan Yesus untuk sembuhkan hambanya yang enggak ada di situ sekarang? Kan? Apa itu? Dia bilang, berbicara saja. Artinya, centurion, orang Roma, tahu bahwa kuasanya Kristus ada dalam firman-Nya. Dia tahu bahwa Kristus punya firman lah yang menyembuhkan hambanya. Artinya firman-Nya Kristus itu enggak terbatas dengan jarak. Jarak tidak bisa membatasi firman Kristus. Jarak membatasi tubuh Tuhan Yesus. Tapi jarak tidak bisa membatasi firman Kristus. Dan orang kafir ini tahu itu. Tahu. Kita buka ayat dulu, lalu kita kembali lagi ke Matius 8. Kan? Ini kita tahu nggak jauh dari Nike ayatnya. Ayat ini nggak jauh dari Nike, dan Alwin perlu ingat itu. Mazmur 1 ayat 11. Tahu? Oh, ya. Apa Om? Apa 1 ayat 11? Boleh tanya? Mazmur 51 ayat 11. Oh iya, thank you. Okay. Dia bilang apa? Jangan buang saya dari kehadiran-Mu. Artinya, jangan saya jauh dari-Mu. Saya nggak mau terpisah dari-Mu. Nah, orang sakit ini terpisah dari Tuhan Yesus. Ayat ini bilang, jangan saya terpisah dari Tuhan Yesus. Makanya terus bilang, saya mau datang ke sana supaya nggak terpisah. Betul? Boleh? Iya. Tapi centurion ini tahu, enggak, saya nggak butuhkan tubuh kamu. Karena hamba saya enggak terpisah dari kamu punya firman, walaupun terpisah dari kamu punya tubuh. Dan yang menyembuhkan adalah firman, bukan tubuh kamu. Sehingga hamba saya tidak terpisah dari kamu. Lalu dia bilang apa? Jangan singkirkan saya darimu, jangan singkirkan Roh Kudus daripadaku. Artinya, apa yang dibutuhkan orang sakit? Tubuhnya Tuhan Yesus atau rohnya? Apa guys? Rohnya. Karena rohnya tidak dibatasi oleh dengan jarak. Tubuhnya iya, rohnya tidak. Dan dia mintanya dari Tuhan Yesus. Centurion, orang Roma, enggak bilang begini. Lord, kirimlah agar sembuh hamba saya, oknum ketiga. Dia enggak bilang itu. Dia bilang, kamu ngomong firman kamu. Dia enggak bilang, tolong oknum ketiga sembuhkan anak. Luar biasa ya. Memang. Mantap Pak.
Sama Mbak Gausan? Iya. Benar, Pak. Ngerti? Jadi orang Roma tahu nggak ada oknum ketiga. Iya. Dia tahu. Dia tahu roh yang menyembuhkan itu adalah firman-Nya Tuhan Yesus. Karena dia bilang, kamu ngomong aja. Dan dia nggak bilang, tolong ngomong, minta oknum ketiga datang. Kamu ngomong, kamu ngomong. Bukan dia. Bagaimana? Ibu Mai? Iya, luar biasa banget ya. Bukan Mai. Kan? Iya. Kita kembali ke Matius 8. Ini renungan guys, kan? Lalu kita sekarang, oke, Matius 8 tadi kita baca di 8 kan 9 sekarang. Lalu dibilang apa? Ini dia ngerti. Saya juga seseorang yang memiliki otoritas. Saya juga artinya ada selain dia yang ada otoritas. Okay? Saya juga ada otoritas di mana ada serdadu-serdadu di bawah saya. Nah, apa fungsi otoritas dengan serdadu di bawah kamu? Saya bilang kepada salah satu mereka, pergi, dan dia pergi. Datang, dan dia datang. Kepada hamba saya, bikin ini, dia bikin ini. Artinya otoritasnya, dia ngomong, mereka bikin. Dan bilang, saya juga ada otoritas. Kalau saya juga ada otoritas, dan otoritasnya ngomong aja, hambanya bikin. Itu setelah dibilang ngomong aja, artinya dia tahu Tuhan Yesus ada otoritas. Dan apa saja yang dia bilang pasti jadi. Bedanya dia punya otoritas, nggak bisa sembuhin orang. Tapi dia tahu Tuhan Yesus punya otoritas. Kalau dia punya otoritas, hambanya menurut, dia tahu Tuhan Yesus punya otoritas, penyakit pun menurut. Badai pun menurut. Iblis pun menurut. Makanya dia pergi ke yang dia tahu ada otoritas. Orang Roma. Dia nggak pergi ke Yerusalem untuk minta orang Farisi. Mana saya? Dia enggak pergi ke pimpinan Yahudi Farisi kayak. Dia tahu enggak ada otoritas di situ. Dia cari orang yang sederhana. Mereka bisa ngomong dan dia pulang, bisa saja sudah mati hambanya. Aduh, salah berpikir kematian, betul nggak? Artinya ini centurion ini, kalau kamu ngomong, apa yang kamu bilang pasti terjadi. Artinya, jangan heran dia nggak tolak kalau Tuhan Yesus lah yang menciptakan segala-galanya dengan menjadikan semua itu dengan just speak the word only. Orang Roma. Okay. Lalu ayat 10. Waktu Tuhan Yesus mendengar ini, dia sangat terkagum dan bilang mereka yang mengikuti dia, murid-murid, saya mau bilang kamu dengan satu kepastian. Enggak ada saya temukan iman seperti ini di Israel. Saya temukannya di luar Israel. Artinya di Israel nggak ada orang yang beriman. Karena inilah definisi iman. Anything yang lebih kurang dari ini bukan iman.
di Israel nggak ada iman. Pertanyaannya, apakah orang luar yang kita label luar bisa saja duluan masuk kerajaan surga? Oh, Iya. Aman. eh. Jadi waktu Tuhan bilang, sembuh, sembuh, pergi, pergi, datang, datang, keluar, keluar. Bukankah kita butuhkan iman orang Roma untuk bikin apa yang dia bilang? Apakah penyakit waktu dibilang sembuhlah engkau, penyakit bilang, tunggu dulu, saya belum lama di orang ini, tunggu dong paling kurang 3 bulan dulu. Begitu. Apakah penyakit berdalih untuk tidak mau digeser dari orang yang Tuhan perintahkan untuk enyahlah engkau? Nah, pernah nggak Tuhan Yesus usir iblis, lalu iblisnya nggak keluar? Pernah? Nggak pernah. Enggak pernah. Pernah nggak Tuhan Yesus perintahkan umatnya keluar, lalu umatnya nggak keluar? Sering. Nggak. Umatnya Iya, lebih iya, iya. parah daripada iblis. Aduh, Nah, guys. ngeri banget. Kita di sini mau kasih lihat betapa indahnya percaya Tuhan, guys. Itu tujuan kita. Kalau saudara-saudara tahu apa artinya percaya Tuhan, kalian nggak bisa nggak senyum, guys. Kalian nggak akan kembali lagi ke gaya hidup yang dulu kalau bisa mencicipi sedikit aja betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Nggak akan kembali lagi ke dunia kebimbangan. Oke. Ini yang perlu direnungkan sebelum kita mulai. Gimana, sayang?